Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis atau karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu hadis yang ke-11. Jadi yang belum punya bukunya nanti bisa ya bahwa kitabnya banyak dijual, kitab Riyadhus Shalihin. Kalau enggak di PDF juga ada. Nah, kita masuk hadis yang ke-11, silakan. Hadis ke-11 dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya Tabaraka wa ta'ala, Dia berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatkan sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Muttafaqun alaih. Ya, hadis yang ke-11 disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu anhum. Dari Abul Abbas. Siapa Abul Abbas? Abdullah bin Abbas. Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi begini, namanya adalah Abdullah. Dia punya bapak namanya Abbas, dan dia juga punya anak, dia namakan seperti nama bapaknya, Abbas. Misalnya kayak jenengan, jenengan punya bapak namanya Slamet misalnya, bapaknya jenengan namanya Slamet, terus jenengan punya anak laki-laki namain juga sama dengan seperti nama bapaknya, Slamet juga. Ini nama apa? Disebutkan Abil Abbas, dan ini sebagai nama kunyah. Pernah kita bahas tentang nama kunyah adalah nama yang didahului dengan ab
atau kalau perempuan ya, atau ibnun. Nah, didahului dengan abu atau ummu. Nah, itu ya nama kunyah. Jadi hadis ini adalah dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Masih kerabat dengan Rasul berarti. Ya. Abbas bin apa? Abdullah bin Abbas. Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ini memiliki satu di antara riwayat yang beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Disebutkan Abdullah bin Abbas ini, beliau termasuk di antara kerabat Rasul, orang yang memiliki ilmu, dan disebutkan beliau termasuk ulamanya para sahabat. Para sahabat Nabi itu para ulama. Sahabat Abdullah bin Abbas adalah ya ulamanya para sahabat. Dan beliau Abdullah bin Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika hijrah umurnya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Kemudian Abdullah bin Abbas ini pernah Rasul mendoakan dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berilah pemahaman ilmu kepada Abdullah bin Abbas ini, dan jadikanlah dia seorang yang memiliki ilmu takwil, ilmu tafsir. Dan beliau di antara ya hadis yang diriwayatkan dia dapatkan dari Nabi SAW sekitar 1660 hadis, di antaranya hadis yang kita akan bahas ini. Dan beliau wafat di kota Taif di umur 71 dan dikuburkan di Taif, bukan di Baqi. Abdullah bin Abbas ini di Taif. Beliau mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Rasul yang Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasul menyebutkan meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mirip seperti Quran. Tetapi ini adalah bukan seperti Al-Quran, walaupun Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan hadithul qudsi. Hadith qudsi. Apa itu hadith qudsi? Dan kenapa tidak sama dengan Al-Quran? Padahal ya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran lafaz makna langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lafaz dan maknanya. Kalau hadis qudsi enggak, makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasul yang ya maknanya makna dari Rasul, lafaz dari apa? Dari disebutkan makna dari Allah dan lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan yang lain antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah dibaca dalam setiap hurufnya mendapatkan pahala, dalam setiap hurufnya. Makanya Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya adalah 10. Sudah baca Quran belum jemaah? Sudah kapan? Nanti pas sholat. Ya selain sholat, seringkali kita itu ya kurang semangat jemaah. Lebih banyak baca apa? WA. Bayangkan kalau dengan hari-hari seperti sekarang, ya membaca Al-Quran banyaknya seperti antum baca WA, banyak pahalanya kan?
banyak, satu hurufnya 10 sama. Baca WA, ya tergantung yang dibaca apa. Ya. Adapun hadits qudsi ini bukan tidak setiap hurufnya seperti Al-Quran, tetapi secara umum satu makna dalam hadis tersebut mendatangkan pahala, tetapi tidak setiap hurufnya. Itu bedanya. Kemudian juga perbedaan yang lain hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca dalam sholat, tapi hadis qudsi nggak dibaca. Ya. Nggak ada setelah baca surat Al-Fatihah kemudian innallaha katabal hasanati wassayyi'at, nggak ada. Walaupun itu apa? Hadis qudsi yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Perbedaan yang lain, kalau Al-Quran semuanya adalah sahih, semuanya benar, ya, tidak ada yang apa? Tidak ada yang lemah. Berbeda dengan hadis qudsi, bisa hadis itu bisa lemah, bisa sahih, bisa hasan, atau mungkin bisa palsu. Berbeda dengan Al-Quran semuanya sahih, mutawatir, jalannya banyak, jelas. Berbeda dengan hadis, termasuk hadis qudsi, ada yang lemah, ada yang sahih, dan mungkin ada yang dhaif. Ya, ada yang dhaif. Nah, kita langsung lihat hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wassayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mencatat kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik dan amalan-amalan yang buruk. Ya, semuanya tertulis. Baik itu amalan yang dilakukan seseorang, amalan yang mendatangkan kebaikan, atau sebaliknya perbuatan yang mendatangkan keburukan, semuanya tercatat. Ya. Kelak pada hari kiamat amalan kita kan ditampakkan. Sekarang ini belum. Sekarang kita hanya beramal, kemudian nanti pada hari kiamat akan ditampakkan amalan kita. Ya, catatan-catatan amalnya. Makanya ada orang yang mendapatkan catatan amalnya lewat tangan kanannya, ada yang lewat tangan kirinya, ada yang dari arah belakang. Ini orang yang akan celaka. Semuanya tercatat. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Perbuatan yang besar ataupun yang kecil, amalan yang baik atau yang buruk tercatat. Sekarang aja ada CCTV, ketahuan. Itu manusia loh yang buat. Kelihatan dari pagi ngapain, nongkrong dia apa, ya, nongkrong di luar kelihatan, di masjid kelihatan. Seandainya dikembalikan nggak bisa mengelak. Ini ada sama catatan yang nanti Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada ya, manusia, baik itu perbuatan yang ya, mendatangkan pahala atau dosa. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menerangkan perbuatan baik dan buruk akan diberikan penjelasan rincinya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, maka barang siapa seseorang ingin melakukan suatu perbuatan yang baik, sudah ada niat. Barang siapa seseorang yang ingin, bukan cuma pengen, sudah ada niat. Niatnya juga niat bukan setengah-setengah, benar-benar sudah ada niat. Ingin melakukan suatu amal baik, kemudian qadarullah dia tidak mengamalkan, ada udzur. Ada udzur. Ngaji tadi dari pagi sudah, Pak, nanti saya mau ngaji di Masjid At-Taubah. Ya, pada maghrib saya sampai sana, sebelum maghrib, sholat maghrib di sana. Ya, kemudian sudah dipersiapkan bukunya, ya, kemudian
kemudian juga sudah apa? Sudah niat. Ternyata ya, habis asar tadi ya, terjadi apa? Kecelakaan misalnya. Maka dia pun tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Ada udzur yang menjadikan dia tidak bisa berangkat untuk belajar, maka apa? Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka tetap dia mendapatkan satu kebaikan sempurna. Belum mengamalkan, belum mengamalkan. Memang ini ada apa? Ada sesuatu yang menjadikan dia udzur tidak bisa mengamalkan. Ya, berbeda ketika cuma niat, kemudian mau berangkat, kayaknya pemalas ya, udah mendung lagi, kayak mau hujan ini, nggak berangkat. Nah ini apa? Yang berbeda. Kenapa? Hanya niat tapi belum ada, ya, belum ada apa semangatnya. Ya, berbeda dengan yang memang sudah ada, ingin mengamalkan, ingin melaksanakan perbuatan yang baik, kemudian qadarullah dia pun apa? Ya ada udzur sehingga tidak mampu dan dia tidak bisa melaksanakan amalnya. Maka tetap Allah memberikan pahala. Ya. Luar biasa jemaah. Berbeda dengan orang ya, ketika kerja ya, ketika kerja sesuai gajinya, giliran pas lagi izin atau nggak masuk ya, belum tentu gajinya apa sama atau ditambah, ditambah sama aja udah ya bagus. Kamu nggak masuk 10 hari ya, dan nggak ada apa, nggak ada keterangan, nggak jelas, dikurangi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin. Dan jika dia dari niat yang sudah dia ada di dalam hatinya, kemudian dia melaksanakan ya, berangkat untuk melakukan amalnya, maka Allah catat dapat 10 pahala, mendapatkan 10 kebaikan ila sab'ati mi'ati dhifin, kemudian dilipat gandakan lagi ila ad'afin katsirah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat jemaah. Luar biasa ya. Sudah ada keinginan yang kuat, ingin mengamalkan suatu perbuatan yang baik, kemudian dia lanjutkan dan dia benar-benar amalkan, maka dia minimal mendapatkan 10 ganjaran kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini menunjukkan kemahamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi surga jemaah. Sehingga seseorang mendapatkan kebaikan akhirat itu bukan karena apa? Bukan karena amalnya. Amal kita berapa sih? Mau tuker dengan surga gak dapat. Gak dapat ditukar dengan surga, gak dapat. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mendapatkan kebaikan nikmat. Orang yang ibadahnya siang malam pagi sore bertahun-tahun lamanya untuk mengganti nikmat yang ada di dalam tubuh ini gak bisa, yaitu saya sudah tidak sepadan jemaah. Ibaratkan seperti orang misalnya kerja 1 tahun, kerja 1 tahun, kemudian dengan gajinya dicukupi, dikasih pensiun, ya dikasih pensiunannya ya 5 miliar, kemudian plus dikasih rumah mewah. Mungkin ada nggak begitu? Ya. Padahal kerjanya ya nggak pas kalau dapatnya itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan Di dalam memberikan kebaikan kepada hambanya yang melakukan amal soleh itu jauh dari amalannya.
jauh dari amalannya. Apapun amalan kebaikannya, walaupun tidak sempurna, Allah berikan jauh lebih baik. Bukan satu dibalas satu, dua dibalas dua, tetapi apa? Lebih. Apapun bentuknya. Sholat walaupun kurang khusyuk tetap dapat pahala. Baca Quran walaupun apa? Masih belekah-belekung, tahu belekah-belekung, tetap dapat pahala. Sedekah walaupun kurang apa? Kurang semangat, ketika ada kotak amal lewat langsung carikan, ya, cari yang paling apa? Ya, makanya seringnya di masjid kotak amal itu seringnya yang warna apa? Yang gambar pedang gitu kan, yang dominan kan yang itu, jarang yang gambarnya Soekarno Hatta. Ada tapi nggak banyak, tetap dapat pahala. Tetap Allah beri apa yang terbaik, apalagi ketika ditambah. Menuntut ilmu sama, walaupun sampai di pengajian kantuk-kantuk dikit itu kan dapat pahala aja. Bahkan dilipat gandakan ya sampai 700 kali lipat. Nah sekarang kalau amal keburukan, amal buruk atau amal yang jahat, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan jika seseorang berniat ingin melakukan suatu kejahatan, nanti malam saya mau nyuri, begitu misalnya, udah ada niat mau nyuri, ya. Kemudian dia nggak jadi nyuri, tidak jadi nyuri, dapat pahala. Niatnya apa? Niatnya padahal mau nyuri, tetapi dia nggak jadi nyuri, maka Allah kasih pahala satu kebaikan sempurna. Tetapi ketika nggak jadi itu bukan karena apa? Karena mau nyuri, rame kan nggak jadi nyuri. Loh, kalau begini nggak ada pahala ini. Wong dia sudah mau nyuri ternyata rame rumah yang mau dia ambil hartanya ternyata rame, nah, terus nggak jadi. Bukan ini. Tetapi ketika dia mau nyuri, dia ingat takut pada Allah. Jadi ya nanti dosa saya nambah, dosa yang punyanya banyak, nggak tahu belum diampuni, ini mau nambah dosa lah, nggak jadi. Nah, ini dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Nanti malam, misalnya saya mau mabuk, jangan saya lah, ya saya ini fulan, orang lain kan gitu ya. Mau mabuk, ya. Ternyata nggak jadi mabuk. Dan nggak jadinya mabuk itu bukan karena nggak ada temennya. Ah, nggak jadi ya, kenapa? Nggak ada temennya, atau nggak punya uang? Gimana mau mabuk ini? Nggak ada duit buat beli. Ya ini bukan. Tetapi ketika dia ingin mabuk, kemudian dia takut kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut menambah dosa-dosa yang semakin banyak yang telah lalu saja nggak tahu dari ampun atau belum. Maka dia mengurungkan niatnya, tidak jadi mabuk, maka dia dapat pahala. Padahal niatnya Pak, pengen melakukan keburukan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan kalau dia lanjutkan, dia lanjutkan untuk mabuk, ya, maka dia dosa, mendapatkan dosa apa? Sayyi'atan wahidatan, mendapatkan satu ya dosa. Bukan yang dicurinya ini apa? Dari niatnya dia sudah apa? Ya sudah mendapatkan niatnya, kemudian dia lanjutkan dengan perbuatan, sudah mendapatkan apa? Ya dia mendapatkan dosa. Satu berbeda kalau amal soleh tadi. Kalau amal baik, ketika ada halangan dia mendapatkan pahala, ketika dilanjutkan dengan mengamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Kira-kira seperti ini kan luar biasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bayangkan kalau seandainya dilipat gandakan juga. Ya. Satu perbuatan buruknya dilipat gandakan menjadi 10.700 habis sudah. Ya.
dosa-dosa kita terlalu banyak. Betul ya Pak? Dosa-dosa kita terlalu banyak sudah. Tetapi Allah itu Ar-Rahim, penyayang ya. Makanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang Allah itu Maha Pengampun ya. Allah Maha ya, menerima taubat, At-Tawwab. Al-Ghaffar, Maha ya, Pengampun. At-Tawwab, Maha menerima taubat, kapan aja diterima ya. Kesalahan-kesalahan kita itu kapan saja diterima kalau mau tobat ya. Berapapun jumlahnya diterima. Kalau manusia belum tentu. Betul ya Bang? Punya karyawan baru kerja nih 2-3 hari, kemarin sudah mecahin gelas. Gak apa-apa, cuman 2 gelas ya. 1 hari setelahnya itu mecahin piring 3. Piring 3 dipecahin, gak sengaja Pak. Sambil berat dikit, ya udah liatin dulu lah. Besoknya lagi apa? Jendela dipecah. Udahlah, suruh pulang gitu. Ya walaupun sudah minta maaf, suruh pulang. Itu kalau manusia ya, bayangkan kalau seandainya kita itu kesalahan kita itu jauh lebih banyak, tetapi Allah Maha menerima taubat ya. Betapa banyak apapun dosa yang telah kita lakukan, selama kita mau benar-benar bertobat, Allah terima kapanpun waktunya ya. Nggak ada yang namanya Allah itu jam kantornya itu nggak ada, jam sekian sampai jam sekian nggak ada. Kapanpun, siang malam, pagi sore, Allah terima ya. Nggak ada tutup pintu maknanya. Maaf ini bukannya sampai jam sekian. Orang mau tobat ditutup di mana? Bayangkan kalau orang seperti itu ya, lagi butuh, pengen apa? Diampuni, kemudian karena sudah lewat batas pun nggak diterima. Kalau mau besok lagi. Tapi Allah tidak demikian, jangan kapanpun diterima. Betapa banyak apapun dia kan diampuni, yang penting benar-benar. Sehingga jangan sampai kita itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin sudah Pak, umurnya 60 tahun, jarang sholat, atau mungkin malah gak sholat. Sampai sholat Jumat aja nanya, Mas sholat Jumat dari apa ya? Sholat Jumat dari apa? Saking jarang ke masjid ini ya. Kemudian sudah umur 60 tahun lah, apa saya tobatnya diterima ya? Udah nanggung, dilanjut aja lah, gak sholat. Udah umur 60 tahun, ini namanya suudzon ya. Suudzon kepada Allah. Allah Maha menerima tobat kapanpun, betapa ya besar ya dosa yang dilakukan oleh seseorang, Allah ampuni. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amalan hati dan amalan anggota badan. Bukan cuma anggota badannya, yang hatinya pun Allah tahu. Allah lebih tahu amalan hati dan juga amalan anggota badannya. Dari mana kita tahu? Rasul menyebutkan dalam hadis ini, sampai sudah niat, kemudian dia tidak mengamalkan dari niat yang sudah dia ya, yang sudah dia niatkan kebaikan, tetapi dia tidak mengamalkan karena suatu udzur, tetap dapat pahala. Makanya Rasul pernah mengatakan ketika pulang dari perang Tabuk, Rasul mengatakan, ya sesungguhnya ada orang-orang di Madinah, mereka ada udzur, tidak bisa ya ikut serta di dalam rombongan kita ini, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti kita. Kenapa? Ada yang sakit, kalau nggak sakit mereka itu. Ada yang usianya sudah lanjut, kalau nggak seperti itu pemuda dia itu. Ada yang memang nggak punya uang karena perjalanan ya jauh ketika perang Tabuk, tetapi Rasul mengatakan mereka sama mendapatkan pahala seperti kita. Pahala apanya? Pahala niatnya.
sudah ada niat. Ketika ditambah dia mengamalkan dengan anggota badannya, maka tambah lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah sangat perhatian kepada hambanya. Perhatiannya luar biasa. Ada kabar gembira dan ada ancaman. Ada kabar gembira kalau mengamalkan suatu amalan soleh, maka Allah akan balas dengan jauh yang lebih baik. Dan kalau amalannya itu kecil, tetap Allah balas dengan apa? Lebih baik. Dan kalau amalan buruk, Allah juga akan membalas keburukannya. Ini sebagai apa? Sebagai agar kita itu semangat. Makanya ada harapan, ada roja, ada khauf, khawatir dengan dosa. Kemudian juga ada roja, yaitu berharap. Misalnya kayak mungkin jenenganlah dulu waktu masih sekolah SD, biasanya ranking 1, ranking 2, ranking 1, 2, ternyata lama-lama ranking 1 dari belakang. Ranking 1 dari belakang, orang tuanya ngaku, kok nilainya begini? Ya, langsung jenengan disidang sama bapak, ya, sama ibunya disidang gara-gara nilainya merosot. Kemudian apa? Kamu apa? Kalau bisa nilainya seperti dulu, dengan apa? Ranking 1 atau 2 atau 5 ke bawah lah, ya. Nanti kamu saya kasih sepatu baru. Dibelikan sepatu baru, tasnya beli yang baru, diajak jalan-jalan sama orang tuanya, sajak piknik, nggak sampai itu uang jajan berapa? 5.000 Pak, besok 50.000 itu. Dengan syarat serius belajarnya, biar rankingnya bagus, nilainya bagus. Tetapi kalau kamu masih begini, malah mungkin prosot terus. Jangankan 5.000 mau ngasih apa? Uang jajan, nggak dikasih kamu. Jangankan sepatu baru, nyeker kamu. Ya, apalagi tadi tas, jangankan belikan tas baru, pakai kresek kamu nanti. Jangankan minta jalan-jalan, ya nggak ada jalan-jalan. Kira-kira inilah makna pendidikan dan Allah dalam hadis ini seperti itu. Tinggal milih, tinggal milih. Ya. Nih kalau mau beramal baik, tingkatkan amalnya, ya kasih pahala yang luar biasa. Dan ketika gitu aja sudah, ya, walaupun jauh lebih besar dengan amal. Untuk membangkitkan semangat ibadahnya perlu adanya apa? Adanya kabar gembira dan juga harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang tinggi, dan juga berusaha apa? Berusaha untuk meningkatkan amalnya. Ya, ada dulu jemaah. Ya, kita lanjutkan sedikit ini. Jadi faidah tadi adalah hadis ini mengajarkan kepada kita adanya targhib wa tarhib, yaitu seseorang agar semangat di dalam beramal. Kenapa? Karena ada harapan-harapan, dan juga berusaha untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena di sana ada ancaman-ancaman. Dan ini bukan waktu seorang tadi ketika SD aja, kita pun walaupun dewasa di dalam tempat kerja seringkali seperti itu. Yang rajin, yang bagus kerjanya, peningkatannya bagus, tambah fasilitasnya, tambah ininya, ya. Tetapi kalau enggak sebalikannya, wah, sebaliknya Pak, enggak dapat apa-apa, atau mungkin malah di PHK. Nah, kemudian faedah yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi walaupun sebesar biji sawi. Dari mana kita tahu? Dari niat seseorang. Ya,
dari apa? Niat. Dari niat seseorang Allah lebih tahu, walaupun nggak kelihatan. Sehingga ya Allah membalas dari niat yang telah dia niatkan untuk beramal. Faidah yang lainnya adalah min a'malil malaikati kitabatul hasanati wassayyi'at, menetapkan catatan-catatan amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh malaikat, menetapkan catatan-catatan amal yang telah ditulis oleh malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah suatu ucapan yang keluar kecuali telah tertulis oleh apa? Telah ditulis oleh malaikat yang ada di sisi kanan dan kirinya. Sehingga untuk kita lebih berhati-hati, agar kita lebih berhati-hati di dalam berbuat. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menjadikan keburukan yang menimpanya. Maka hendaklah kita berpikir, kemudian gunakan akal pikiran kita untuk melakukan suatu amal soleh. Faedah yang lainnya adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Seseorang yang melakukan amal baik walaupun kecil, walaupun sedikit, Allah meningkatkan dan Allah melipat gandakan pahalanya. Meningkatkan pahalanya. Sehingga nggak ada yang sia-sia di sisi Allah, itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya ada balasannya. Walaupun itu amalan kecil, jemaah. Rasul sampai mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian ngeremehin amalan baik walaupun ringan. Walaupun ringan, jangan diremehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang menjamin sholatnya diterima, siapa yang menjamin kalau hajinya diterima, siapa yang jamin bacaan Qur'annya diterima, zakatnya diterima. Nggak ada. Kita nggak pernah dengar. Apa jenengan pernah dengar dari malaikat gitu? Mas, jenengan tadi sholat maghrib diterima loh. Selamat. Pernah? Kan nggak pernah kita. Sehingga kita nggak tahu amalan mana yang diterima, dan jangan meremehkan amalan yang ringan. Walau antal kau akhaka biwajhin talqin, walaupun kau hanya senyum kepada saudaranya. Senyum itu butuh berapa ribu sih? Ya enggak butuh ribuan, senyum. Walaupun kau hanya tersenyum kepada saudara. Kadang-kadang ada orang nggak begitu, sudah ngaji lama. Enggak apa, nanya ke tetangga, ngajinya udah lama tapi kayaknya enggak mau tegur sapa, salam enggak, senyum apa lagi, mingkem terus yang ada jamaah. Kenapa Pak menjenengan ngajinya lama kok begini, nggak pernah senyum? Gigi saya aurat, giginya apa? Aurat, nggak boleh nampak, giginya aurat katanya. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Beramalah kalian, bersedekahlah kalian walaupun itu dengan setengah kurma. Setengah kurma. Kalau itu amalan baik jangan disia-siakan. Kenapa? Allah akan melipat gandakan. Sebagaimana dalam hadis ini, setengah kurma berapa harganya? Sini ada yang jualan kurma. Ada. Sekilonya berapa? Mungkin dengan yang jualan kurma ada orang mau beli. Pak mau beli kurmanya Pak, berapa kilo? Enggak kiloan terus. Saya mau beli 1 biji. Kira-kira dijual dengan 1 biji. Udahlah gak usah beli, saya kasih gratis dah. Tambahin lagi 2 biar genep, biar apa? Biar apa? 3 genep. Genepin biar 3. Kenapa? Murah.
Tapi ternyata di sisi Allah amalan baik nggak ada yang murah, semuanya ada balasan. Tidak ada yang diremehkan amalan baik di sisi Allah. Berbeda kalau manusia, kalau kita itu seringkali ngeremehin amal baik, betul. Kalau kita itu seringkali meremehkan amal baik yang ringan. Jangan diundang sama orang kaya misalnya, ya, undang apa? Makan. Ngomongnya dari pagi jam 7. Ya, mas, nanti malam ke rumah ya. Yang undang orang kaya, ada apa Pak? Nanti kita undang makan. Kapan Pak? Nanti habis isya. Oh siap Pak. Begitu. Kira-kira bayangannya jenengan gimana? Makanya undang orang kaya. Wah pasti makanannya enak-enak nih. Ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada penutup. Ya, minumannya ada air putih, ada ya sirup, ada jus, macam-macam. Buahnya macam-macam. Ya. Ya, sampai jenengan apa? Ya nggak makan siang, dijamak nanti malamnya sekalian. Ternyata sampai di tempat yang mengundang, ya, ternyata cuman dikasih air putih, nasi putih, kerupuk putih. Mutih jadi ada Pak. Ya. Mungkin Pak ini mukodimahnya atau gimana Pak? Enggak, ini inti yang mukodimah ya penutup. Kira-kira kalau orang jujur itu gimana? Masa begini doang Pak? Begitu kan? Ya. Kalau tapi kan banyak orang kan nggak enak. Paling dalam hati kapok saya sini. Ya, diundang-undang menjamak makan cuma dikasih air putih, nasi putih sama kerupuk yang putih lagi. Ya, inilah seringkali kita itu meremehkan amalan ringan. Padahal kan baik dia sudah ngasih makan, udah ngasih minum. Ya. Tetapi di sisi Allah tidak ada yang ringan, tidak ada yang remeh. Kenapa? Semuanya Allah akan balas dengan apa? 10 kebaikan dan dilipat gandakan dengan apa? 700 kali lipat. Ya. Sehingga apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaklah kita ya berpikir di dalam melakukan suatu amalan. Berpikirlah di dalam suatu ya amalan-amalan dan juga pertimbangkan di dalam melakukan suatu keburukan. Dan pertimbangkan benar-benar di dalam melakukan suatu keburukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di dalam hadis yang ke-12 di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi